Di sini kami akan membawakan materi tentang evaluasi kesesuaian produk dan hasil rancangan. Yang pertama yaitu pengertian dari paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Yang kedua, paragraf argumentasi. Argumentasi adalah salah satu jenis penggambaran paragraf dalam penulisan ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan ini, argumentasi isi dapat berupa penulisan pembuktian alasan maupun ulasan objektif di mana disertai contoh, analogi, dan sebab akibat. Ketiga, pengertian paragraf naratif. Pengertian paragraf naratif secara sederhana, paragraf yang dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat yang disusun untuk menjelaskan sebuah ide pokok. Pengertian paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi sesuai susunan atau urutan-urutan kejadian. Yang keempat, pengertian paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca untuk menjelaskan sesuatu yang ditulis penulis. Contohnya kalimat iklan atau promosi. Pengertian produk jasa. Setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sementara itu, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak. Jadi pada dasarnya, jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan. Contoh paparan tentang produksi jasa. Yang pertama, deskriptif. Ojek online memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui sebelum menggunakan jasa tersebut. Kelebihan dari ojek online memiliki 3 layanan yang disediakan oleh Gojek. Yang pertama yaitu jasa instan kurir, yang kedua jasa shopping, dan yang terakhir adalah jasa standar dari Gojek. Semua layanan ini dapat diakses dan dipesan melalui aplikasi dari smartphone pelanggan, melalui aplikasi pemesanan. Yang kedua, naratif. Di zaman sekarang, banyak orang yang sering bepergian menggunakan kendaraan pribadi, namun seringkali terjebak macet. Maka dari itu, kebanyakan orang menggunakan alat transportasi yang canggih, yaitu Gojek online. Yang ketiga, argumentasi. Pengalaman saya pribadi menggunakan jasa Gojek sangatlah memudahkan hidup dan memangkas biaya transportasi dengan sangat signifikan. Memudahkan karena kita bisa lebih cepat mendapatkan tumpangan dan bisa berkomunikasi dengan drivernya. Keempat, persuasif. Dengan adanya Gojek, itu akan membuat kenyamanan dan mempermudah Anda karena tidak perlu menunggu kendaraan terlalu lama dan Gojek dijamin selalu ada. Meningkatnya daya konsumen Gojek di Indonesia. Pihak Gojek membuka cabang di berbagai kota di Indonesia, misalnya Bali, Bandung, Makassar, dan lain-lainnya.